Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Heri Darmawan dalam channel Tech Ventura. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengkonfigurasikan perangkat access point, menambahkan perangkat access point pada gateway Luigi. Kemarin kita sudah review sedikit tentang spek dari RG RAP2260G, yaitu Wi-Fi 6 milik Luigi. Nah, hari ini kita akan menambahkan perangkat tersebut ke dalam konfigurasi gateway kita yang sebelumnya. Kita login dulu ke perangkat gateway kita. Di sini kita memasang 3 access point di perangkat Luigi gateway, sehingga kita bisa lihat jumlah perangkat kita sekarang ada 4 buah devices. Ini kalau kita klik ya ada 4 ya, gateway-nya 1, AP-nya ada 3. Jadi AP ini langsung kita masukin, IP-nya juga langsung dapat ya, wired, detail dan lain sebagainya. Ini a new version is available. Jadi pertama kali ya, langkah pertama yang harus kita lakukan saat kita menambahkan perangkat adalah kita harus cek dulu ada versi baru enggak. Kalau ada versi baru ya sebaiknya kita upgrade. Sekarang kita akan lakukan upgrade dulu ke perangkat ini. Kita klik batch upgrade. Jadi jangan lupa ya, upgrade itu sangat penting karena akan banyak fitur-fitur baru, kemudian mungkin bug yang diperbaiki dan lain sebagainya, performance increment yang kita juga bisa dapatkan. Oke, jadi kita akan menunggu sembari upgrade-nya dilakukan sampai upgrade-nya selesai. Nah, saat proses upgrade berlangsung maka statusnya akan offline. Jadi dia akan melakukan restart dan lain sebagainya. Kita akan tunggu sampai dia online kembali. Oke teman-teman, ini sekarang kita lihat nih sudah online semua, versinya juga sudah versi terbaru. Ya, jadi sekarang kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, kita akan konfigurasi mulai dari awal ya. Network planning kita lihat dulu. Ini ada VLAN 1, VLAN 2, oke. Nah, ini kita IP count-nya 254. Kita berandai-andai saja. Oke, kalau misalnya saya butuh perangkat itu nanti bisa menghandle, karena ini ada 3 access point, saya mau masing-masing 100 nih. Jadi 300 kan kurang nih DHCP pool-nya ya. Maka saya akan tambah WiFi VLAN. Saya akan tambah SSID-nya, saya bikin Luigi AP ya, by Ventura. Nah, kita pakai security, kita kasih password lah ya. P ya. Luigi AP. Pin-nya 2,4 dan 5 GHz. Saya next. Description-nya network internet. VLAN ID-nya saya bikin VLAN 2. Nah, ini karena tidak cukup nih gateway-nya, saya kasih IP misal 8.0. Ini saya 255 tidak cukup nih. 254. DHCP pool 8.1.9. Jadi nanti kita akan dapat blok mulai 8 sampai 9. Jadi 8.1 sampai 9.254. Oke, kita next. AP, oke, add VLAN 2, Tech Ventura, bla bla bla, and 4 devices 1, 2, 3, 4. Oke, kita save. Ini adalah cara untuk membuat SSID baru di VLAN yang baru. Jadi nanti akan ada dua SSID. First, satunya akan kita hide supaya tidak mengganggu gitu ya. Jadi kita akan ada 2 SSID, yang satunya /24, IP-nya cuma sampai 254 aja. Nah, jadi ini ada VLAN 2 ya, VLAN 2 dan VLAN 1. Ini ada 510 IP. Ini cukup untuk event kita. Oke, DHCP pool enable, ini juga poolnya enable 8.1, addressnya 8.0 gitu ya. Kemudian kita sudah network planning sudah, kemudian WiFi. Nah, kita cek sekarang WiFi-nya. WiFi-nya kita kasih SSID. Kalau tadi kita lihat di network planning ya, ini kan cuma ada VLAN 1, VLAN 2. Jadi kalau di WiFi, device group default, security-nya open. Ini tes ini WiFi list tes. Nah, ini perhatikan nih. Ini kita edit. Ini kan di default nih tes nih. Tes ini kita edit supaya dia hide SSID. Tapi jangan kita open dong ya, hati-hati. Jadi kita kasih WP-APSK. Ini misalnya review. Tes ini tidak kita pakai ya. Nah, kita nanti akan pakai yang ini nih, Luigi AP by Tech Ventura. VLAN ID 2, tidak hidden ya. Itu WiFi list kita. Kemudian guest WiFi ini kalau kita mau pakai login, kita tidak usah pakai login di sini. Healthy mode-nya ini decrease the power to reduce radiation. Ini nanti kita akan coba di lapangan. Apakah kita memang perlu ini? Jadi kalau dalam satu ruangan itu ada 3 access point, kita sebaiknya powernya di-reduce supaya dia tidak saling overlap. Nah, nanti kita akan coba ini di real case-nya. Kemudian load balancing. Load balancing ini digunakan untuk melakukan load balancing terhadap 3 access point. Jadi kalau ada, misalnya di satu ruangan ini kita akan simulasi ini, satu ruangan ada 3 access point. Nah, kita tidak mau satu access point itu penuh dengan orang, sedangkan access point lain tidak ada orangnya. Jadi ini kita akan add. Ya, group name adalah kita buat event 1 ya, client load balancing when access point
point is associated with. Jadi bila access point itu terasosiasi, kita anggaplah kita sekarang punya 150 klien gitu ya. Jadi kita maksimum kasih 50 aja. Kalau sebuah access point 10. Kalau sebuah access point sudah connect ke 10 klien, kemudian lebih dari 10 klien gitu ya. Dan perbedaan antara klien yang sekarang dengan klien AP lain itu perbedaannya kita buat 5 misalnya. Client can access only to another AP in the group. Jadi perbedaannya adalah 10-10 gitu ya. After a client associated is denied by an AP for berapa kali? Denied mungkin tidak 3 kali on the next attempt. Jadi kalau dia, jadi ceritanya gini, kalau access point itu, sebuah access point sudah ada 10 klien, kemudian antara access point ini, misalnya access point ini 10, satunya ada 30, maka pada saat yang 30 mau masuk ke 30, dia akan ditolak, dia akan coba masuk ke 10 dulu, kecuali kalau dia sudah tidak bisa masuk lagi ke sana, baru nanti setelah 3 kali nyoba, dia bisa masuk ke yang padat-padat itu. Karena apa? Karena mungkin sinyalnya memang lebih bagus di sana gitu ya. Membersnya kita kasih 3-3-nya, 1, 2, 3. Oke. Nah, ini adalah load balancingnya. Kita akan lihat nanti bagaimana caranya bekerja. Oke, next Vio. Vio ini adalah network optimization. Optimization ini dia bisa mengoptimasi secara otomatis. Coba kita nyalain ini. Day schedule optimization. Enggak usah ini aja. Ya. Oke. Jadi di feature will optimize. Jadi dia akan optimize self-organizing network. Jadi dia akan mencoba melakukan balancing, akan mencoba mengoptimasi apakah ada interferensi atau tidak gitu ya, sehingga dia secara berkala akan melakukan scanning lalu akan merubah konfigurasinya sendiri. Sebenarnya ini dilakukannya itu malam hari. Jadi saat tidak dipakai dia akan melakukan optimasi, dia mengecek akses point yang ada. Jadi kalau ada dynamic channel, jadi kalau channel itu dilakukan secara dynamic auto, maka ini tidak akan jalan sebenarnya. Network optimization is not supported by the device without IP address. Jadi kalau tidak ada IP-nya tidak bisa. The configuration cannot be rolled back once optimization. Jadi kalau sudah start scanning, ya sudah scanning, sudah optimizing sampai finish, kita tidak bisa menginterrupt. Oke, kita coba nanti di lapangan aja. Berikutnya radio frekuensi. Nah ini radio frekuensi, country-nya apa, channelnya mau saya kasih pasang auto aja. Client count limitnya 64, kalau yang di 5GB 256, karena memang 25GB ini bisa lebih banyak. Kick off threshold, ini kita mau pasang kick off threshold enggak? Maksudnya kick off threshold itu gini, kalau dia sinyalnya minus 75, maka dia akan di kick, suruh pindah ke AP yang lain. Nah, kita masukkan di sini. Ya, sebenarnya minus 75 di 2,4 itu masih cukup bagus sebenarnya. Kalau minus 75 di 5GB itu jelek. Jadi ini kita bisa disable, ini kita enable. Oke, next setelah frekuensi relay mesh. Ini kalau kita mau pakai mesh, which is di card case kita karena kita semua pakai kabel, kita tidak usah pakai mesh. LAN ports, oke, LAN ports, bla bla bla, VLAN ID, tidak perlu ya. Kita ada 2 LAN kan ya, jadi kita tidak usah. LED-nya mau enable atau disable? Enable dong. Alerts-nya tidak ada alerts. Oke, sekarang ini devices, ini sudah ada. Jadi settingnya itu cuma cukup begitu aja. Dia akan langsung terimplementasi ke 3 perangkat ini secara bersamaan. Nah, sekarang kita lihat di bagian gateway. Kemarin saya janjikan di gateway itu kita bisa melihat berapa konsumsi PoE-nya, betul ya? Jadi ini portnya penuh semua. Yang 012 ini untuk RUIGRY-nya. Sekarang kita lihat di sisi PoE. Nah, maksimum consumption-nya ada 54 watt. Nah, current consumption-nya hanya 16 watt. Jadi masing-masing baru mengkonsumsi 5,7 watt. Ya, 5,7 watt, 5,8. Nanti saat sudah dipakai, dia memancarkan signal, kemudian dia berkomunikasi. Ini akan pelan-pelan naik nih. Kita akan lihat sampai batas mana. Katanya sih sampai 15,8 ya. Kita lihat berapa kapasitas maksimum. Ini bisa repower juga, PoE-nya bisa di-off dan sebagainya ya. Oke, kita akan coba connect pakai handphone aja ya. Kita lihat bagaimana sih kalau ada klien yang connect itu kira-kira tampilannya seperti apa. Kita lihat kliennya di mana dan lain sebagainya. Nah, kalau udah connected kita lihat nih nanti. Harusnya di sini nih online client. Nah, karena ini adalah di gateway, maka ada wired client which is laptop saya ZenBook wired. Huawei Mate ini adalah tablet saya yang koneksi ke wireless ya. Perhatikan ya. Dia dapat IP ini, channelnya 153, RSCP minus 48 ini sangat bagus. Duration 8 second, negotiation rate 1 mega, SSD-nya RUIGI AP by Tekventura. Akses kontrol ini kita bisa masuk akses kontrol. Sekarang saya coba browsing deh dari sini ya. Oke, kalau setelah ada traffic, maka kita lihat up down-nya muncul, rate-nya muncul. Jadi cuma 1 mega ya, sekarang jadi 292 mega. Ini lokasinya sangat dekat sekali dan non interferensi, jadi sangat ideal. Ini konfigurasi sangat ideal.
Oke, nah ini kelihatan nih kalau udah trafficnya udah mulai naik. Kita juga bisa lihat di sini di bagian gateway. Kita mau tahu real time flow-nya, kita bisa kelihatan di sini ya. App real time flow. Kita buka apa aja. Nah, saya pakai YouTube nih tadi, kelihatan YouTube-nya mulai naik ya. Flow history-nya kita bisa lihat. Nanti kita bisa lihat nih seberapa banyak penggunaan session-nya. Berdasarkan user mana yang upload paling banyak. Oke, selanjutnya ini akan kita coba dengan tes pasang di sebuah event yang kira-kira pesertanya bisa 100, lebih dari 100, dan masing-masing bisa punya handphone, bisa punya laptop. Jadi kita ekspektasi akan ada traffic yang cukup besar, dan kita lihat seberapa kuat Luigi Gateway dan Luigi AP bisa menghandle trafficnya. Oke, sampai bertemu lagi di session berikutnya.